Oke, video kali ini saya akan mereview motor dari Honda ya. Termasuk motor langka di Indonesia. Motornya itu unik, bukan motor besar, tapi harganya cukup mahal. Dan kali ini saya mereview di salah satu wing dealer Honda di Malang, tepatnya di Honda Kartika Sari 2 ya. Nah, motor apakah itu? Honda Super Cup C125. Nah, ini adalah Honda Super Cup C125, motor bebek yang kelihatannya motornya biasa aja, tapi harganya luar biasa sih. Karena motor ini kan didatangkan dari Thailand ya, makanya harganya tinggi banget, malah setara dengan CBR 250RR. Jadi apa aja sih yang membuat motor ini unik dan harganya selangit? Oke, saya akan coba lihat dari depannya dulu ya. Pertama dari lampu depannya. Nah, lampu depannya ini meskipun dia temanya seperti motor klasik, tapi secara fitur dia sudah modern mengikuti zaman sekarang. Jadi dia lampu depannya ini sudah full LED ya, baik itu lampu dekat, lampu jauh, DRL dan juga lampu sein. Jadi di sini kalau kita lihat, jadi ini terbelah jadi dua ya, DRL-nya di sini. Kemudian ini nggak tahu salah satunya yang mana, pokoknya kalau satunya lampu dekat, jadi satunya lagi lampu jauh. Kemudian untuk seinnya ya, ini LED dengan ada dua titik. Nah ini ya, ada dua titik seperti ini. Kemudian tampilan depannya. Nah untuk tampilan depannya seperti ini, dia emang lebih dominan warna hitam doff ya, seperti ini. Tapi ada detail-detail warna abu-abu seperti di bagian pinggiran atau list di lampu depan. Kemudian di bagian dasinya ini warna abu-abu dengan ada tulisan Honda warna hitam ya. Lalu di tengah sini ada tulisan C125. Untuk tulisannya ini warna chrome, tapi backgroundnya warna merah seperti ini. Dan di sini ada semacam grill ya. Jadi ini nggak full berlubang. Di bagian atasnya ini dia tertutup. Tapi untuk yang bawahnya dia berlubang, dan di dalamnya di sini kita bisa lihat ya ada klaksonnya. Ini klaksonnya satu sih, bentuknya modelnya disc. Kemudian di bawahnya ini ada penempatan plat nomor depan. Jadi ini emang untuk standar regulasi di Indonesia ya. Kalau di Thailand ini kan nggak ada, tapi kalau di Indonesia harus ada. Makanya dibuat seperti ini. Kemudian di bagian sini ya. Ini ada spatbor warna hitam doff. Ini bahannya plastik kok, bukan besi. Jadi beda dengan CT125 ya. Kalau saudaranya CT125 itu dia plat besi, ini plastik. Begitu juga di bagian sini. Ini cover apa ya namanya ya? Cover segitiganya. Dan juga di sini ada cover shock breaker ya yang jadi satu seperti ini. Warnanya hitam doff. Lalu di sini ada bodi sayap, ada detail tulisan Super Cup warna chrome ya di sini. Hanya satu sisi aja, kalau sisi sananya nggak ada. Jadi ini emang khas motor-motor bebeknya Honda ya, mulai zaman kalau yang saya tahu Honda Legenda, terus kemudian Grand dan juga Supra X Astrea. Jadi ada bodi sayapnya seperti ini. Lanjut kita ke samping ya. Nah di samping sini ada logo Honda. Hondanya Honda klasik ya, seperti di saudaranya yaitu CT125. Nah, seperti ini. Ada tulisan HM. Ini mungkin singkatan dari Honda Motor ya. Warnanya seperti ini. Dan ini bukan timbul sih, tapi semacam emblem timbul tapi ada lapisan mikanya lagi gitu loh. Dan di tepian sini ada warna grupnya. Nah, untuk bodi sayap tadi ya. Kalau di motor-motor seperti Supra atau Astrea itu kan dia terputus ya antara bodi ini dan juga bodi ini. Kalau di C125 ini dia menyambung.
Lalu untuk bagian belakangnya ya, atau bodi di bawah jok, dia terputus di sini, kemudian menyambung lagi ya, ada dua bagian, di tengah sini, kemudian di samping sini. Nah, di samping sini ada detail tulisan Super Cup seperti ini. Jadi dia backgroundnya itu atau latarnya dia warna chrome, sedangkan di tulisan supernya ini warna hitam, lalu di cupnya ini warna chrome lagi dengan background warna merah. Dan karena warna chrome ya, jadi kita bisa lihat ini tangan saya seperti cermin. Jadi kelihatan ya. Tuh bodinya kan full hitam semua ya, hitam doff. Dan di sini ini warna abu-abu sih. Tapi seperti samar-samar ya, seperti tidak sama. Tapi menurut saya sih nggak sama sih warnanya. Jadi ini lebih cerah, lebih seperti abu-abu atau gunmetal gitu. Dan ini emang bodinya terpisah ya. Ini nggak tahu isinya apa, kemungkinan kalau nggak aki ya ecu atau semacamnya. Karena kan di samping kanan kiri ada. Kemungkinan salah satu tempat untuk aki, salah satu untuk ecunya. Lalu kita lihat untuk yang bagian belakang sini ya. Nah, ini terputus lagi di sini. Kemudian di sini jadi spatbor ya. Sekaligus jadi bodinya. Ini plastik, tapi di dalamnya ada besi. Makanya kalau kita ketuk seperti ini kesannya seperti keras banget ya. Padahal ini plastik, tapi dalamnya ini ada besinya. Lalu kita lihat untuk lampu belakangnya. Nah, untuk lampu belakangnya seperti ini ya. Dia full LED. Baik itu lampu rem, lampu belakang, lampu sein itu LED semua. Bentuknya asik loh. Modelnya oval lonjong seperti itu. Dan karena ini LED ya, nyalanya pasti cantik sih. Andaikan Yamaha Fazio pakai lampu seperti ini pasti akan lebih keren sih ketimbang pakai bohlam. Dan di sini ada lampu plat nomor serta ada reflektor, dan di sini ada peletakan plat nomornya. Dan yang unik ya, di bagian seinnya. Nah, di bagian rumah lampunya ini kan biasanya warna hitam mengikuti bodinya ya. Ini justru dibuat mika bening seperti ini. Lalu di dalamnya ada rumah lampu lagi warnanya chrome. Jadi asik banget ya. Ini kayaknya kalau misalkan seinnya menyala ada pantulan sih, sebagian mungkin ya, pantulannya ke depan. Unik ya. Kemudian kita ke atas bagian jok. Nah, untuk joknya seperti ini ya. Joknya warna merah, ini kebetulan hanya depan aja ya. Yang belakang nggak ada. Sebenarnya ada sih aksesoris untuk jok belakangnya, karena mengingat di bagian sini ada pijakan kaki untuk penumpang, beda dengan CT125 yang nggak ada ya, hanya untuk dipakai satu orang aja. Kalau ini masih bisa dipakai dua orang asalkan ada jok tambahannya. Jadi kita lihat di sini joknya itu merah seperti ini, full merah ya. Untuk tekstur kulitnya cukup oke sih. Beda dengan kulit jok motor-motor Honda yang lain. Kesannya jadi lebih klasik. Karena seperti ini loh. Kalian tahu kan kulit sofa-sofa yang semi kulit itu. Di full merah seperti ini. Dari jahitannya pun juga warna merah. Dan di sini ada tulisan Honda. Warna putih seperti ini. Kemudian di belakangnya ini ya. Ini karena nggak ada jok belakang, jadi dia model bracket seperti ini ya. Ini kemungkinan berguna untuk misalkan kalian bawa barang ya, kan bisa kaitkan di sini, atau kalian bisa pasang box di sini ya. Kalau kalian tahu partnya untuk memodifikasi box untuk ditempel di sini. Karena di sini bisa untuk menaruh barang ya. Makanya di sini ada pengait, ada 4 titik ya. Jadi kalian nggak perlu khawatir lah kalau kalian bawa barang mau ditaruh di belakang. Dan di sini ada semacam besi yang menonjol ke atas. Jadi ini bisa untuk pegangan ya, kalau misalkan kalian parkir atau memindahkan motor. Lanjut kita ke kaki-kaki ya. Nah, seperti ini ya kaki-kakinya. Pertama dari suspensi ya, dia pakai teleskopik. Tapi untuk asnya itu dia tertutup oleh cover ya. Jadi nggak kelihatan, hanya kelihatan bagian bawahnya aja. Seperti ini warnanya silver. Kemudian dari remnya ini ya, dia cakram model lingkaran lurus, diapit dengan kaliper 1 piston dari Nissin.
Kemudian ini ada velg ya. Velgnya ini pakai diameter 17 inch, pakai mereknya NK, dan ini buatan Thailand loh. Jadi motor ini full utuh ya, didatangkan dari Thailand. Untuk tebal atau lebar velgnya ya, ini 1,35 inch. Jadi ya cukup kecil ya, tapi emang sesuai sih dengan motornya. Kan motornya temanya motor bebek, jadi velgnya nggak terlalu lebar. Lalu dari bannya dia pakai IRC, tipenya T-Spec dengan ukuran 70/90 ring 17. Dan kalau kalian ingin tahu, motif bannya seperti ini. Motif bannya khas klasik ya, nggak terlalu klasik sekali tapi cukup klasik. Oke, kita pindah ke kaki-kaki belakang ya. Nah, untuk kaki-kaki belakangnya seperti ini ya. Pertama dari lengan ayun, ini dia model pipa, tapi modelnya oval ya. Kalau motor sekarang kan rata-rata pipanya itu pipa kotak, kalau ini lebih oval. Dan untuk velgnya ya, dia sama-sama 17 inch, sama dengan yang depan. Motifnya seperti ini, palang Y, dengan lebar 1,85 inch. Jadi ya sedikit lebih besar dari velg depan, tapi ya sama-sama kecil sih. Untuk remnya dia pakai tromol seperti ini. Jadi emang masih tradisional banget ya. Kemudian dari suspensi, nah suspensinya seperti ini. Dia model ganda ya, di kanan kiri. Dan di sini tidak bisa di setel ya, tingkat beban ataupun ayunannya seperti apa. Dan modelnya juga cukup klasik ya. Ada cover seperti ini, kemudian di bawahnya warna chrome seperti ini, dan untuk bagian sininya ini warna silver. Oke, kita geser ke bagian kiri ya. Nah, untuk bagian kirinya seperti ini. Pertama dari girator rantai ya, ini dia tertutup oleh cover. Jadi mengingatkan kita pada motor-motor Honda zaman dulu ya, yang bebek-bebek seperti Grand, Legenda, ataupun kalau Supra, Astrea nggak tahu sih, aku lupa ya. Pokoknya ya seperti motor-motor itulah. Oke, lanjut ke bagian footstep atau pijakan kaki. Nah, di sini ya, kita lihat untuk bagian pengendara ini dilapisi dengan karet, dan di bagian tepi ini ada lapisan besinya ya, warna silver. Ini cukup tebal sih dimensinya, dan ini empuk loh tuh. Kemudian di bagian tuas persneling dia ada dua seperti ini ya, khas motor bebek. Karena motor ini kan transmisinya semi otomatis ya. Kalau untuk menambah gigi kita ke depan, kalau untuk mengurangi gigi kita belakang. Jadi tinggal menginjak keduanya aja. Kemudian di sini ada standar samping. Bentuknya kecil ya, dan pipih gitu. Nggak model pipa seperti di standar tengahnya ini, tapi lebih apa ya, seperti casting gitu. Jadi kesannya nggak polos gitu ya, ada bentuknya jadinya. Lalu untuk standar tengahnya seperti yang saya bilang tadi, seperti ini umum sih. Kemudian untuk yang belakang ya seperti ini modelnya cukup klasik, karena dari bentuknya ini model bulat seperti ini, dengan lapisan karet. Kemudian di bagian besinya ini berwarna silver seperti ini, dan tangkainya ini dia menempel di lengan ayun ya, warnanya silver seperti ini. Dengan tangkai yang menempel di lengan ayun ini ada kekurangannya sih menurut saya, karena kalau misalkan motor ini melewati jalan yang nggak rata, otomatis kan dia berguncang ya. Nah, kaki kita itu jadi ikut berguncang, kecuali kalau misalkan tangkainya ini ikut di bodi rangka ataupun jadi satu dengan footstep pengendara, seperti motor-motor lamanya Honda gitu loh, motor-motor nakednya gitu. Jadi dia kan tangkainya ada di satu ya, antara pengendara dan juga penumpang. Oke, kita ke bagian mesin ya. Nah, untuk mesinnya seperti ini. Kalau kita lihat di sini ada beberapa perbedaan ya dengan motor-motor zaman dulu. Yang pertama, di sini tidak ada starter kaki. Tapi karena ini motor semi otomatis, meskipun kalian kondisi nggak bisa dihidupkan ya elektrik starternya, kalian bisa gunakan cara didorong kemudian dimasukkan gigi satu, itu kan bisa menyala tanpa harus memakai starter kaki. Kemudian di bagian bak mesinnya ini ada cover warna gunmetal seperti ini ya, ini plastik. Tuh.
Mungkin kalian yang mau tanya ya, ini amankah dari panas mesinnya? Ya pasti aman kan. Ini kan udah didesain seperti ini ya, bisa dijamin lah kalau plastik ini lebih aman, nggak cepat meleleh. Di sini ada tulisan Hondanya di sini. Dan untuk spesifikasinya ya, dia berkapasitas 124,89 cc, SOHC 2 katup, berpendingin udara dengan diameter kali langkah 50 kali 63,1 mm. Rasio kompresi 10:1, jadi bahan bakar yang pas untuk motor ini adalah oktan 90 atau 92. Untuk tenaganya 9,8 PS di 7.500 rpm dan torsi 10,4 Nm di 6.250 rpm. Untuk transmisinya 4 speed ya, menggunakan semi otomatis. Dan kalau kita lihat di bagian mesinnya ini, dia kan full warna hitam ya, jadi beda dengan saudaranya yaitu CT125 yang warnanya itu silver. Kalau ini dia hitam. Tapi untuk knalpotnya kita lihat di sini, dia warna chrome di bagian dalamnya dan bentuknya unik ya di bagian ujungnya ini. Dia mengecil seperti ini. Lucu sih. Tapi untuk covernya dia warna hitam. Dan ini bukan plastik kok. Ini plat besi seperti ini. Lanjut ya, kita ke bagian kokpit. Pertama kita lihat dulu di sini. Untuk bagian kuncinya dia sudah keyless ya. Dan peletakannya juga unik, beda dengan motor-motor matic-nya Honda di Indonesia ya. Biasanya kan peletakannya itu ada di sini menghadap ke sini. Kalau ini dia menghadap ke samping. Jadi suatu keunikan sih menurut saya. Lalu di sini ada semacam tempat, ini nggak tahu mungkin tempat untuk modul smart key-nya atau keyless-nya ini ya. Kemudian di sini ada logo Honda. Untuk bagian stangnya ya, seperti ini. Saya akan geser ya, supaya lebih jelas. Nah, untuk bagian area stangnya seperti ini ya. Pertama yang terlihat adalah di bagian panel infonya. Di sini perpaduan analog dan digital ya. Tapi sayang sekali saya belum bisa menghidupkan karena motor ini belum dipasang akinya ya. Tapi kalau kalian ingin tahu posisi hidupnya seperti gambar berikut ini. Jadi di bagian analog ini adalah penunjuk kecepatan. Kalau di sini seperti gambar yang tadi ya. Lalu di sini ada beberapa lampu indikator. Di sini ada indikator keyless, lampu jauh, sein, check engine, dan juga netral. Dan di sini ada tombol ya. Ini bukan tombol sih kelihatannya, tapi ini tombol. Tuh, kalau saya tekan bisa sih. Seperti ini. Warnanya chrome, jadi emang nggak kelihatan kalau ini tombol. Kemudian bagian covernya ini ya, ini perpaduan warna hitam doff dan juga warna abu-abu. Jadi di bagian ini, bidang besarnya ini pakai warna hitam doff, sedangkan untuk yang di bagian sini, ini warna abu-abu. Begitu juga dengan di bagian cover tombol-tombol di stang ya, seperti ini. Nah, kita lihat untuk tombol-tombol di stangnya. Untuk yang sebelah kanan ini hanya ada tombol starter, jadi tidak ada hazard ataupun semacamnya. Kemudian di sebelah kiri ada lampu dekat, lampu jauh, ini klakson dan juga sein, standar ya. Kemudian untuk bagian hand grip, nah hand gripnya ini juga unik ya. Ini yang nggak saya temui di motor-motor Honda yang lain, jadi kesannya eksklusif banget ya. Hand grip khusus untuk Honda C125. Dan di bagian jalur stangnya ini di finishing warna chrome seperti ini. Untuk handle remnya ini pakai warna silver seperti ini. Ya biasa lah ya. Dan di sebelah kiri nggak ada handle-nya ya, handle rem ataupun handle kopling, karena ini pakai transmisi semi otomatis. Dan untuk bagian spion, spionnya model bulat seperti ini. Jadi emang cocok sih dengan motornya. Kalau kita lihat dari depan, nah seperti ini. Nah, jadi seperti itu ya review saya untuk Honda Super Cup C125 warna hitam doff tahun 2023 ini ya. Dan untuk varian warnanya ini ada 3. Pertama ada warna hitam doff seperti ini, kemudian ada warna biru ya. Birunya itu unik banget, khas klasik loh. Jadi lebih kental kesan motor klasiknya.
Dan yang satu lagi adalah warna merah. Jadi bagaimana menurut kalian untuk motor ini? Kalau kalian masih penasaran ingin lihat langsung, kalian bisa kunjungi ya dealer yang saya buat review ini, Honda Kartika Sari 2 di daerah Celaket ya, di Kota Malang. Oke, sekian dulu ya video kali ini. Kalau suka dengan video ini jangan lupa di like. Apabila ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram dan TikTok saya Demonso VB. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.